Masih belum ada kejelasan kapan kompetisi Liga 2 kembali bergulir, berdampak pada kondisi finansial sejumlah klub kontestan. Manajemen Sriwijaya FC mengakui, ditundanya kompetisi membuat manajemen terpaksa memutar otak untuk mencari dana tambahan operasional klub. Sriwijaya FC mengalami kerugian hingga 2 miliar rupiah akibat mundurnya kompetisi. Biaya tersebut untuk membayar fasilitas yang digunakan, mulai tempat tinggal hingga kebutuhan tim. Ya kalau klub Sriwijaya FC ya sangat berpengaruh dengan kondisi finansial kita karena ada penambahan hari, penambahan semua fasilitas yang kita pergunakan itu kan konsekuensinya semuanya biaya gitu. Kalau kerugian ya paling tidak 1 bulan itu kita biaya hotel dan biaya penginapan dan konsekuensi dari perpanjangan pelaksanaan Liga 2 ini ya bisa 1 sampai 2 gitu, 2M konsekuensinya. Sriwijaya FC berharap dalam 2 pekan ke depan, PSSI dapat memberikan kepastian apakah kompetisi kembali bergulir atau dihentikan. Pelatih Muba Babel United Bambang Nurdiansyah harus menyesuaikan program latihan anak asuhnya pasca ditundanya kompetisi Liga 2. Banur mengakui penyesuaian program latihan perlu dilakukan, mengingat jeda penundaan kompetisi selama 1 bulan cukup panjang. Meski penundaan berdampak pada kondisi psikologis pemain, Banur tetap memotivasi timnya agar fokus berlatih. Yang pasti program tetap kita alihkan. Kalau PSSI ngeluarin statement, pemerintah ngeluarin statement diundur 1 bulan, berarti programnya ya kita sesuaikan. Jadi latihannya ya menghadapi 1 bulan ke depan kalau jadi kompetisi. Memang secara psikologis ada pengaruhnya ke teman-teman, ke para pemain, tetapi saya selalu tanamkan tetap aja konsentrasi, fokus. Ketika nanti kompetisi ternyata dilanjutkan 1 bulan ke depan, kita semua sudah siap seperti itu. Muba Babel United memilih tetap berlatih meski kompetisi Liga 2 ditunda, sembari berharap kompetisi Liga 2 akan tetap bergulir. Masih belum ada titik terang kapan kompetisi kembali bergulir. Sriwijaya FC masih melakukan sejumlah persiapan, termasuk menggelar latihan rutin seperti biasa. Di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, dokter tim Sriwijaya FC mengingatkan Amrizal dan kolega untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Sejak kembali menggelar latihan rutin awal September kemarin, kondisi kesehatan pemain masih terpantau baik. Namun rentang waktu penundaan kompetisi 1 bulan, dokter tim Sriwijaya FC berencana menggelar rapid test untuk memastikan pemain bebas dari COVID-19. Mungkin akan dilakukan pemeriksaan untuk rapid berikutnya. Kapan itu, Bro? Nanti sesuaikan dengan jadwal sama manajemen. Langsung ke hotel tim uji kesehatannya, tim medisnya. Untuk menjaga kondisi punggawa Sriwijaya FC, tim dokter juga terus memberikan asupan suplemen, vitamin serta menjaga nutrisi pemain. Sriwijaya FC memastikan diri akan hadir dalam manajer meeting kontestan Liga 2 yang akan digelar PSSI dan PT LIB pekan ini. Manajer meeting nanti, Sriwijaya FC tetap merekomendasikan bergulirnya kompetisi Liga 2 November nanti. Dengan sejumlah persiapan yang telah dilakukan sampai saat ini, Sriwijaya FC berharap kompetisi Liga 2 2020 akan kembali bergulir. Kalau dari manajemen Sriwijaya FC yang pastinya kita mengikuti apa dari putusan dari LIB dan PSSI. Kalau kita berharap kompetisi akan tetap lanjut dengan lancar. Rencananya PSSI dan PT Liga Indonesia Baru mengagendakan manajer meeting di Yogyakarta, membahas kelanjutan kompetisi pasca ditunda kembali.
Di tengah menunggu kepastian penyelenggaraan kompetisi Liga 2 musim 2020, Sriwijaya FC terus melakukan latihan rutin seperti biasa. Untuk mengimbangi latihan rutin, pelatih Sriwijaya FC Budiarjo Thalib tetap mengagendakan sejumlah laga uji coba. Dari beberapa laga uji coba yang digelar, Budiarjo puas dengan penampilan Amrizal dan rekan. Meski belum menemukan lawan sepadan, namun Budiarjo tetap mendapat pelajaran untuk anak asuhnya. Laga uji coba dianggap mampu membentuk kematangan tim. Saya pikir bagus semua ya. Dalam uji coba ini semua menanjak, termasuk pemain-pemain lokal kita semakin bagus, semakin dewasa, dan mereka paham tentang situasi dalam permainan. Sangat berpengaruh karena situasi pertandingan ya, situasi pertandingan akan kebawa di situasi pertandingan yang sebenarnya. Selain menghadapi tim lokal Palembang, Sriwijaya FC siap menghadapi tantangan tim dari kabupaten kota lain di Sumsel. Meski belum ada kejelasan kapan kompetisi sepak bola tanah air akan bergulir, skuad Sriwijaya FC tetap melakukan persiapan matang dengan menggelar latihan rutin hari Kamis. Guna menghindari timbulnya kebosanan pemain karena terus berlatih, pelatih Sriwijaya FC Budiarjo Thalib memberikan variasi menu latihan berat dan ringan kepada Beto Gonçalves dan kolega. Guna mengisi kekosongan waktu karena penundaan kompetisi, skuad Sriwijaya FC diagendakan melakoni laga uji coba menghadapi tim sepak bola asal Kota Prabu Mulih pada akhir pekan ini. Namun Budiarjo Thalib juga tidak memungkiri jika ketidakjelasan kompetisi ini mulai berdampak pada konsentrasi tim. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang. Masalah keuangan kini menjadi hal menakutkan untuk sejumlah kontestan kompetisi sepak bola tanah air termasuk Sriwijaya FC. Di tengah belum ada kepastian kapan kompetisi akan bergulir, manajemen Sriwijaya FC terpaksa memutar otak guna bertahan. Manajemen berencana menggencarkan penjualan jersey tim Laskar Wongkito musim 2020. Ada sekitar 2.000 jersey anyar yang nanti dijual pada pecinta Sriwijaya FC. Manajemen akan bekerja sama dengan Gubernur Sumsel untuk melakukan penjualan jersey itu. Penjualan jersey ini kan tergantung dengan prestasi. Kalau prestasi bagus tentu jersey seperti jual kacang goreng gitu ya. Tapi kalau prestasi jeblok, biasanya jeblok juga dan kompetisi tidak ada. Jadi tentu jadi pemikiran Pak Gub untuk jualan barang-barang lain. Manajemen Sriwijaya FC mengakui penundaan kompetisi membuat mereka merugi hingga 2 miliar rupiah.